Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you doing? How about your day? Nice, isn't it? Alhamdulillah, all praises to Allah that we are still given a chance to upgrade ourselves by studying English here. Today, you are going to learn English with me, Yulika Arma, and I hope you enjoy studying with me because I love to give you new knowledge about English. Gimana kabar kalian? Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu menjadi hari yang penuh keberkahan, sehingga pada pembelajaran kali ini kalian dapat menyerap apa yang Ustazah sampaikan dan menjadikan ilmu yang kalian dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk mendapatkan keberkahan ilmu yang tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Do you ever heard the word hope and wish? What actually these words really means, and what are the big difference between hope and wish? And how to make hope and wish statement? Jadi apa sih arti dari kata hope dan wish? Lalu apa perbedaan dari keduanya? Dan bagaimana kita membuat kalimat dengan menggunakan kedua kata tersebut? Well, the goal of the lesson today is you can differentiate the use of the word hope and wish. And also, you can make a short sentence using hope and wish. Jadi, tujuan pembelajaran ini adalah kalian dapat membedakan penggunaan kata hope dan wish. Selain itu, kalian diharapkan juga mampu membuat kalimat sederhana menggunakan kata hope dan wish. Well, firstly, we have to know what actually hope and wish mean. How do we say in bahasa? Kata hope dan wish mempunyai arti yang sama, yakni harapan, keinginan, atau doa. And both are used to express the desire for some things. Jadi keduanya digunakan untuk menyatakan suatu harapan, keinginan, atau doa atas sesuatu. Is it clear? So, in English, if we want to express our desire, our hope, or our expectation, we can use the word hope or wish. So, what is the difference between hope and wish? Apa sih bedanya hope dan wish? Jadi untuk arti sama-sama mempunyai makna harapan, keinginan, atau doa. Namun kedua kata ini mempunyai perbedaan dalam penggunaannya. Kapan kita menggunakan hope dan kapan kita menggunakan wish? Let's see. The word hope is to express a desire that mostly possible to happen. I highlight the word possible here to emphasize the big difference between wish. Jadi kata ini digunakan untuk mengharap sesuatu yang masih ada kemungkinan terjadi. Bisa diingat ya, jika kita berharap dan harapan itu masih dapat terjadi, kita gunakan kata hope. And vice versa. Sebaliknya, wish is to express the desire that mostly impossible to happen. Jadi ketika kita berharap dan harapan itu sudah tidak mungkin terjadi or impossible, maka kita gunakan kata wish. Nah, biasanya ini berupa kalimat penyesalan. For example, I wish I was still 20. In real life, I am 30. And tidak mungkin kembali ke umur 20 tahun lagi. So, the short conclusion here, for possible desire, we use hope. And for impossible desire, we use wish. Jadi, untuk harapan yang masih mungkin terjadi, kita gunakan hope. Dan untuk harapan yang tidak mungkin terjadi, kita gunakan wish. Do you got the points? Bisa dipahami ya? After knowing the different use of hope and wish, just go on to how to construct or make a simple sentence using hope and wish. Oke, selanjutnya bagaimana sih kita membuat kalimat dengan menggunakan kedua kata tersebut? Kita mulai dengan penggunaan kata hope terlebih dahulu ya. This of hope to talk about the present. Penggunaan kata hope untuk berbicara tentang harapan saat ini, yang tentunya harapan itu ada kemungkinan untuk terjadi ya. Untuk harapan yang dalam waktu dekat dapat terjadi, kita gunakan pola sebagai berikut. Subject, hope plus present.
As we know, the pattern of the present is for nominal sentence, subject, to be, adjective or nouns or adverb of time or place. For verbal sentence, subject, verb plus complements. Let's hear the example from the native. Just listen, please. They hope I am okay. The government hope we study at home during the pandemic COVID-19. Let's analyze the sentence. The first sentence. They hope I am okay. Di sini mereka berharap saya baik-baik saja. And it's likely possible to be fine or okay right away. Dan ini ada kemungkinan untuk saya baik-baik saja pada saat ini. Nah, this sentence uses the present tense in nominal form, subject, to be, and adjective. And don't forget to give the word hope before the sentence to express a desire. Next, the government hope we study at home during the pandemic COVID-19. Dan di sini pemerintah ya berharap bahwa kita semua sebagai pelajar belajar di rumah selama pandemi COVID-19. And it's possible to happen. Dan harapan pemerintah ini masih mungkin terjadi. This sentence uses subject, verb 1 plus complements atau keterangan. Yang sebelumnya ada kata hope sebagai ungkapan harapannya. Okay, next. The use of hope to talk about the past. Ya, penggunaan kata hope untuk berbicara tentang harapan di masa lampau. Namun ada kemungkinan terjadi di masa akan datang. Nah, polanya sebagai berikut. Subject, hope plus past tense. The pattern of past tense is for nominal sentence, subject, to be plus adjective or nouns or adverb of time or place. For verbal sentence, subject, verb to plus complements. Let's hear the examples. I hope you were here in winter. I hope you get scholarship to Harvard University. The example, I hope you were here in the winter, means saya berharap kamu di sini di musim dingin ini, namun kamu tidak bisa. Tapi masih ada kemungkinan next winter atau musim dingin berikutnya kamu ada di sini bersama saya. Nah, harapan seperti ini kita gunakan pola past tense, yakni ada subject, to be, ya, were, and complementnya. Dan jangan lupa bubuhkan ungkapan harapannya. Next, I hope you got scholarship to Harvard University. Sama halnya dengan di atas, bahwa saya berharap kamu dapat beasiswa ke Universitas Harvard di Amerika. Nah, mungkin di kesempatan yang lalu kamu belum dapatkan beasiswa itu. Namun harapannya di kesempatan berikutnya ada kemungkinan mendapatkan beasiswa ke Harvard. Okay, next. The use of hope to talk about the futures. Penggunaan kata hope untuk berbicara tentang harapan di masa akan datang yang dapat mungkin terjadi. The pattern is for nominal sentence, subject, will be, adjective or nouns or adverb of time or place. For nominal sentence, the pattern is subject, will, and verb ones and complements. Let's hear the examples. I hope you will be fine with me. We hope you will come back to your dormitory. I hope you will be fine with me. Saya berharap kamu akan baik-baik saja denganku. Nah, harapan saya untuk masa yang akan datang bahwa kamu akan senang atau baik-baik saja denganku. Maaf ya, atau baik-baik saja denganku. Let's see. This uses the pattern subject, will be, and adjective. Meanwhile, we hope you come back to your dormitory. Use the pattern subject, will, and verb 1 yang artinya kami berharap kamu akan kembali ke asrama. Harapan ini tentunya masih mungkin terjadi di masa akan datang. Maka dari itu kita gunakan kata hope before the sentence. Next, uses of the word wish. Nah, it is used to a desire that only our imaginary or our regretful feelings. Jadi, wish ini adalah suatu harapan di mana harapan itu hanya hayalan atau angan-angan kita saja, atau bahkan sesuatu perasaan penyesalan yang sudah tidak mungkin untuk terjadi lagi. Nah, bagaimana sih kita membuat kalimat harapan dengan menggunakan kata wish? Pola apa yang akan kita gunakan? Ya, yang pertama kita gunakan pola past tense.
Ya, yang sebelumnya sudah dijelaskan ya. Nah, contoh kalimat harapan menggunakan kata wish seperti apa sih? Let's hear from the native speaker. I wish I was still 20. We wish we had more time to discuss. Oke, I wish I was still 20. Saya berharap saya masih berumur 20 tahun. Yang pada kenyataannya saat ini saya berumur 30 tahun. Ini adalah suatu harapan yang tidak mungkin terjadi. Maka dari itu kita gunakan kata wish. Bisa dipahami ya? Next, we wish we had more time to discuss. Kita berharap masih punya waktu untuk berdiskusi, tapi pada kenyataannya sudah tidak mungkin ada waktu lagi untuk diskusi, ya karena suatu hal. Oke. Next, to talk about the past future, the pattern for nominal sentence is subject, would, be, adjective, or nouns, or adverb of time or place. For verbal sentence, subject, would, verb one, and complements. Nah, harapan dengan pola seperti ini digunakan untuk harapan di masa yang akan datang. Namun harapan itu sudah pupus karena kenyataannya tidak sesuai. For example, let's hear from the native. I wish she would be fine after her mother passed away. My parents wish I would study in University of Indonesia. The first sentence, I wish she would be fine after her mother passed away. Yang artinya bahwa dulu saya berharap dia akan baik-baik saja setelah ibunya tiada pada waktu itu ya. Namun kenyataannya saat ini ternyata dia selalu murung dan sedih. Dan saya sangat menyayangkan hal itu. Ternyata harapan saya waktu itu tidak sesuai dengan harapan saat ini. Maka di sini kita gunakan kata wish dengan pola I wish she would be fine. Subject, would be, and adjective. The second, my parents wish I would study in University of Indonesia. Jadi ortu saya dulunya ya, orang tua saya dulunya berharap saya akan kuliah di UI. Namun kenyataannya sekarang saya kuliah di UPI dan itu tidak sesuai dengan harapan orang tua dan kemungkinan saya kuliah di UI lagi itu 0% atau tidak mungkin. Maka dari itu kita gunakan kata wish dengan pola past future. I hope I would study. I wish I would study. Subject, would, and verb one plus complements. Well, are you with me so far? Next, the last point, and I hope you still concentrate listening to the explanation for me. Okay? Well, the last things, and I think this is also important part. The word wish is not only used to impossible desire, but also to talk about holidays, major events, or wish someone with positive, or with something positive, I mean. For example, let's hear from the native. I wish you have an unforgettable holidays. I wish you a happy Eid Mubarak. Nah, pastinya kita sering sekali ya mendengar ungkapan harapan seperti itu. Namun, makna dari kata wish di konteks kalimat ini adalah semoga. Dan biasanya subjek sebelum kata wish ini dihilangkan. Maka akan menjadi wish you have an unforgettable holidays. Wish you happy Eid Mubarak. Wish you all the best. Wish you luck and etc. Yang artinya semoga liburanmu menyenangkan, semoga hari lebaranmu membahagiakan, semoga kebaikan selalu bersamamu, and wish you luck, semoga berhasil. Well everyone, I hope you all understand about the different uses of hope and wish, what actually they really mean, and etc. Okay, the last but not least, at the end of this meeting, I will remind you about sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang menempuh satu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. That's why keep your enthusiastic in learning everything, sehingga kita mendapatkan ilmu yang banyak, yang bermanfaat, dan juga ilmu yang menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Thank you for your pretty attention in this lesson, and we close together by saying Hamdalah, Alhamdulillah, and stay happy, stay healthy, and keep growing. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.